Pasal kedua, qila huwa Adam qala Adamu bihi uniluhu a'lal maratib. Di sini kalau qila itu berarti malaikat yang bertanya kepada Allah. Kalau qala berarti Allah yang menjawab. Ini banyak nanti qila dan qala. Qila ditanyakan kepada Allah, huwa Adam. Apakah Nur itu Nabi Adam? Jadi di sini kita bisa paham bahwa Nur Muhammad sudah ada dan sudah diketahui malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang lain, tapi mereka belum tahu kalau itu Sayyidina Muhammad. Hanya paham itu nur. Luar biasa, ada nur yang sangat luar biasa. Seandainya mereka sudah tahu bahwa itu nurnya Nabi Muhammad, ya tidak akan ada qila dan qala ini. Qila dan qala ini menunjukkan bahwa para malaikat belum tahu bahwa nur itu nurnya Nabi Muhammad. Qila ditanyakan kepada Allah, huwa Adam, apakah nur itu Nabi Adam? Qala Adamu bihi uniluhu 'alal maratib. Bukan, justru Nabi Adam aku memberikan kepadanya a'lal maratib, paling tinggi-tingginya derajat, bihi, dengan nur itu. Jadi Sayyidina Adam meskipun beliau di alam jasad kakek pertama, ayah pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi hakikatnya beliau mendapatkan a'lal maratib dari Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bertanya lagi para malaikat, qila huwa Nuh. Ditanyakan kepada Allah, apakah Nur itu Nabi Nuh? Qala Nuhun bihi yanju minal gharq wa yahliku man khalafahu minal ahli wal aqarib. Bukan, Nabi Nuh selamat dari tenggelam dan hancur orang-orang yang melawan Nabi Nuh, baik dari kerabat, dari keluarga, barokahnya nur ini. Qila huwa Ibrahim. Ditanyakan lagi kepada Allah, apakah itu nurnya Nabi Ibrahim? Qala Ibrahimu bihi taqumu hujjatuhu ala ubadil asnami wal kawakib. Nabi Ibrahim bisa berdebat dengan luar biasa. Hujahnya bisa mengalahkan para penyembah patung-patung dan penyembah bintang karena barokahnya nur ini. Qila huwa Musa. Ditanyakan kepada Allah oleh para malaikat, apakah itu nurnya Nabi Musa? Qala Musa akhuhu walakin hadha habibun wa Musa kalimun wa mukhatib. Nabi Musa adalah saudaranya, tetapi nur ini adalah habib, kekasih. Wa Musa, dan Nabi Musa kalim, memperoleh gelar kalimullah, orang yang bercakap-cakap dengan Allah. Wa mukhatib, dan sama, orang yang bercakap-cakap dengan Tuhan. Qila huwa Isa. Ditanyakan apakah nur ini nurnya Nabi Isa? Qala Isa yubashshiru bihi wa huwa baina yaday nubuwwatihi kal hajib. Nabi Isa yang memberikan kabar gembira kepada umatnya bahwa akan muncul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa, dan Nabi Isa baina yaday nubuwwatihi, di depan kenabiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kal hajib, seperti hajib. Ada yang mengartikan di sini hajib alis, diberi makna, artinya alis kan dekat dengan wajah, berarti
antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sangat dekat. Tapi saya lebih cocok memberikan arti hajib ini itu kayak penjaga pintu itu. Kalau kita akan masuk ke satu pejabat, kan ada hajib, ada pengawal, ada penjaga di depannya. Nah, sama, memberikan arti dekat juga. Kalau kita sudah sampai ke hajib, berarti sudah sebentar lagi ketemu pejabat, sudah dekat kan. Nah, makna antara zaman Nabi Isa dengan zaman Nur ini sangat dekat. Sama saja sih maknanya. Memberi arti hajib alis ya maknanya dekat, yang memberi arti hajib pengawal itu juga maknanya dekat. Qila faman hadzal habibul karimul ladzi yalbastahu hullatal waqar wa tawajtahu bitijanil mahabati wal iftikhar. Qila ditanyakan kepada Allah oleh para malaikat, faman hadzal habibul karim, maka siapakah Al-Habib kekasih, Al-Karim yang mulia, alladzi albastahu, yang kau pakaikan kepadanya hullatal waqar, pakaian keagungan, wa tawajtahu, dan engkau berikan kepadanya mahkota, bitijanil mahabah, dengan mahkota kewibawaan, wal iftikhar, dan keagungan, wa nasyarta, dan engkau bentangkan, engkau beber ala ra'sihi, di kepala Nur ini, maksudnya di kepalanya Nabi Muhammad nanti ya, al-asaib, beberapa ikatan-ikatan, maksudnya imamah. Artinya Nur ini nanti kalau sudah wujud menjadi insan akan memakai imamah, itu maknanya. Qala huwa nabiyyun, dia adalah nabi, istakhartuhu, yang aku memilihnya, min Lu'ay bin Ghalib, dari keturunan Lu'ay bin Ghalib. Yamutu abuhu wa ummuhu wa yakfuluhu jadduhu thumma ammuhu syaqiqu Abu Talib. Akan meninggal lebih dulu ayahnya, wa ummuhu, dan ibunya, wa yakfuluhu, dan menanggungnya, jadduhu, kakeknya, thumma ammuhu syaqiq, kemudian pamannya asy-syaqiq, saudara kandung ayahnya Abu Talib, Sayyidina Abu Talib. Jadi memang Rasulullah SAW itu dipersiapkan hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Itu salah satu pembahasan yang saya dengar dari masyayikhuna. Kenapa ini masalah tadi tuh, yamutu abuhu wa ummuhu wa yakfuluhu jadduhu, juga tidak lama. Thumma ammuhu syaqiq, si am ini Sayyidina Abu Talib meninggal di saat sangat dibutuhkan, ada amul khuzan itu katanya memang Allah Azza wa Jalla lahu gitu. An-nabi lillah wa rabbuhu lahu, itu pegangannya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Itu min ba'dal hikmah, selain juga hikmah tasalli ya, karena ada di Aqaidah Sanusia itu, kalau kita melihat ujian-ujian yang diberikan Allah Ta'ala kepada para nabi, itu menjadi tasliyatan li ummatihi. Jadi kalau ada umatnya yang yatim, si yatim ini jadi tersadar. Rasulullah SAW sendiri terjadi kan, yamutu abuhu, ketika beliau belum lahir kan, wa ummuhu, ketika beliau masih membutuhkan kasih sayang ibu. Itu tasliyatan li ummatihi. Dah, sekarang masalah Nur Muhammad. Jadi alhasil, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pertama kali menciptakan, dan kejadiannya aslinya memang begitu, itu Nur Muhammad. Alas? Selain Nur Muhammad, diciptakan Allah untuk Nur ini gitu. Apa saja itu? Apa saja. Di zaman manapun diciptakan untuk Nur ini. Jadi yang tertua, para nabi, para rasul, hakikatan siapa? Ya Rasulullah. Kalau ditinjau dari nur.
dari haqiqah Nur Muhammad. Kalau ditinjau dari diangkat menjadi Rasul, ya jelas paling akhir ya, khatamun nabiyyin. Karena Allah menciptakan apapun untuk Nur Muhammad, makanya malaikat ini heboh kan ini. Qila huwa Adam, bukan. Qila lagi, qila terus sampai qila. Terakhir setelah dugaan para malaikat salah semua kan, menduga Nabi Adam keliru, Nabi Nuh keliru, Nabi Ibrahim keliru. Wah mungkin Nabi Musa keliru lagi. Wah nggak mungkin salah, pasti Nabi Isa salah lagi. Setelah salah baru nyerah para malaikat. Baru tanya, qila faman hadzal habibul karimul ladzi albastahu hullatal wagar wa tawajtahu bitijanil mahabati wal iftikhar wa nasharta ala ra'sihi al-asaib. Baru dijawab. Qala Allah ini ya. Menjawab Allah, wa nabiyyun istakharduhu min Lu'ay ibn Ghalib يموت أبوه وأمه ويكفله جده ثم عمه الشقيق أبو طالب اللهم صل وسلم وبارك عليه. Jadi pasal kedua ini pasal dialog ya, dialog antara para malaikat dengan Allah Azza wa Jalla. Lanjut pasal ketiga. Yub'atsu min tihamah, dibangkitkan, yakni diangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi nabiyyun wa rasul min tihamah, dari Makkah. Tihamah ya Makkah. Baina yadayil qiyamah, di hadapan hari kiamat, maksudnya dekat dengan hari kiamat. Maksudnya lagi, bi'tsatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam itu memang salah satu daripada tanda-tanda bangkitnya hari kiamat. Diangkatnya Nabi Muhammad menjadi Rasul adalah salah satu tanda hari kiamat. Fi dhahrihi, di punggungnya Nabi, alamatun, ada tanda, khatamun nubuwah maksudnya ya, tanda kenabian. Yang ke baydati hamamah. Tudhilluhu, menaungi Nabi, al-ghamamah, awan, tuti'uhu, mentaati Nabi, as-sahaib, mega-mega. Artinya di mana saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada pasti dinaungi ghamamah. Fajriyul jabini layliyul dhawaib, pelipisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disebut seperti fajar, maksudnya selalu terlihat cerah. Memang jabin, pelipis dahi ini itu tanda, memang ya, tanda syaqawah, tanda sa'adah untuk manusia ya, di situ kan ditulisnya itu syaqi, sa'id. Kemudian apabila ada orang mendekati kematian, kalau bercucuran keringat dari jabin, dari pelipis, tanda husnul khatimah. Tapi itu masalah lain ya. Kalau di sini maksudnya jabinu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu terlihat bercahaya, terlihat cerah. Lailiyudz dhawaib, beda lagi rambutnya. Kalau rambutnya Nabi laksana lail, malam yang hitam pekat, jadi sangat hitam. Adifiyul anfi, hidung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laksana huruf alif, maksudnya mancung. Mimiyul fam, mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laksana huruf mim, maksudnya indah, indah dilihat, berbentuk seperti huruf mim. Nuniyul hajib, alis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbentuk seperti huruf nun. Alhasil ini mulai dari fajriyul jabin, layliyul dhawaib, alifiyul anfi, mimiyul fam, nuniyul hajib, bisa diringkas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat-sangat tampan. Itu aja udah. Kalau membayangkan
seperti huruf ini jadi khayal nanti. Al-muhim sangat tampan. Nah ini sekarang mulai sam'uhu masuk ke mu'jizatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sam'uhu yasma'u sarir al-qalami basaruhu ila sab'i tibaqi thaqib. Sam'uhu pendengaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasma'u bisa mendengar sarir al-qalami, goresan kalam. Ini kalam yang di Lauhil Mahfuz maksudnya ya. Makna yang saya dapat dari Masyayikhuna, al-qalam ini egalam fil Lauhil Mahfuz. Makna Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'rifu Lauhal Mahfuz. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yasma'u sarira qalami Lauhil Mahfuz. Jadi pendengaran Nabi itu sangat-sangat tajam ya. Sampai bisa mendengar goresan kolam yang di Lauhil Mahfuz. Ya, apalagi yang masih di alam dunia. Jadi kalau ada orang ngobrol jauh gitu, Nabi bisa dengar itu. Sebab apa? Dalilnya mana? Ya ini. Yasma'u sariral qalam. Kalamul Lauhil Mahfuz yang begitu jauh saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa mendengar. Nah, terus muncul pertanyaan waktu itu min ba'di talamil, bagaimana kalau pendengaran Nabi ini sangat tajam, ini tiap detik kan ada suara di mana-mana. Kalau Rasulullah mendengar semua bagaimana itu? Itu di antara salah satu jawaban, ada beberapa jawaban ya, di antara salah satu jawaban yang pas buat saya, in aradahur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau saat itu memang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang ingin mendengar gitu. Ada sesuatu yang perlu didengar Nabi, lah baru beliau itu. Bukan berarti maknanya itu semua suara didengar dalam satu waktu, ya nggak kuat kan. Tapi masalah nggak kuat itu dibahas lagi, tapi nggak akan saya bawa di sini, takut sulit memahaminya. Lagi makna yang saya paling pas, in aradahur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini masalah Nabi tahu Lauhil Mahfuz itu pembahasan yang banyak ditentang oleh orang-orang yang beda pemahaman dengan aliran kita, aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah bimakna Asy'ariyah Maturidiyah ya. Aliran kita, mereka menentang bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya'lam Lauhul Mahfuz. Tapi di Burdah sendiri Al-Imamul Busiri mengakui itu, wa min ulumika ilmal lawhi wal qalami, malah di nas jelas itu di Burdah. Wa min ulumika ilmal lawhi wal qalami. Artinya Al-Imamul Busiri juga sependapat dengan sahibul kitab hadza bahwa sam'uhu yasma'u sarira qalami Lauhil Mahfuz. Basaruhu, penglihatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila sab'i tibaqi thaqib, sampai ke 7 sap-sapan langit, thaqib tembus. Thaqib itu maknanya tembus. Artinya pendengaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat tajam, begitu juga penglihatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau untuk ini saya punya tafakur begini. Wali-wali saja itu seperti Sayyidina Umar Mahdzar, Syekh Abdul Qadir Jailani dan lain-lain, itu kan tembus melihat surga, melihat neraka, kejadian di mana-mana tahu. Ya apalagi sayyiduhum wa syekhuhum wa imamuhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan Anda membaca riwayat-riwayat para aulia yang pandangannya bisa jauh menembus kemana-mana, ke Jinanul Aliyah, ke Arsh, ke Farsh, ke Kursi. Logikanya mereka itu murid cucu loh, bukan murid langsung ya, murid cucu, malah cicit, bawahnya cicit malah. Sedangkan Rasulullah SAW itu kan maha guru yang teratas. Nah, kalau murid yang bawah-bawah aja kasyafnya kayak gitu, sam'uhum wa basaruhum, pandangannya sangat tajam, pendengarannya juga sangat tajam. Fakaifa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
kembali sedikit ke atas untuk tambahan pembahasan. Tudhilluhul ghamamah tuti'uhus sahaib. Itu kan sudah ada tudhilluhul ghamamah, kenapa masih diulang dengan tuti'uhus sahaib? Ada makna lain. Ada makna lain di ta'liqnya Sayyid Muhammad. Tuti'uhus sahaib ay tastajibu lahu bil matar. Artinya awan itu nurut sama Nabi. Kalau Rasulullah SAW berdoa minta hujan, ya terjadi. Wa hadza thabitun, ini halaman 23 ya. Halaman 23 ya. Wa hadza thabitun fi sahih. Faqad talaba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-matar fajtama'a as-sahabu wa lam yakun fis sama'i qit'atun minhu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, satu waktu beliau melihat ke langit, kok gak ada awan ini langit, berarti gak ada tanda-tanda hujan. Akhirnya Nabi minta hujan, tahu-tahu awan-awan itu datang dari berbagai penjuru ya, terkumpul terus hujan. Jadi benar ini kata-katanya sahibul kitab itu, tuti'uhus sahaib. Jadi ada makna selain menaungi Nabi, juga apabila Rasulullah SAW ingin hujan ya terjadi. Setelah hujan, thumma asyara biyadihi fatafarraqa wa 'adatis sama'u safiyatan kama kanat. Kemudian Nabi memberi isyarah lagi, awan-awan itu berpencaran lagi. Akhirnya langit kembali terang. Alhasil min mu'jizati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tuti'uhus sahaib. Dan tambahan dalil tentang Fajriyul Jabin, ini halaman 24 dari ta'liq Sayyid Muhammad. Fajriyul Jabini ay yudhi'u jabinuhu ka daw'il fajri. Jaa fil hadits ka'anna asy-syamsa tajri fi wajhihi sallallahu alaihi wasallam, akhrajahu Ibnu Sa'ad wa Tirmidzi. Seolah-olah dari bersinarnya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti ada matahari di wajah beliau, itu kayak ada mataharinya saking terangnya. Ada hadis lain, wajaa ka'anna wajhahu qit'atu qamar. Seakan-akan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seperti sepotong bulan. Rawahul Bukhari. Masih halaman 24 tentang pembahasan yang banyak dibantah, masalah yang di Burdah itu, bahwa pendengaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dan ilmu Nabi sampai ke Lauhul Mahfuz. Ta'liq Sayyid Muhammad halaman 24. Qauluhu sam'uhu yasma'u sariral qalam basaruhu. Thabata hadza fi hadits al-Mi'raj as-sahih wa jaa'a fi sunanayit Tirmidzi wa Ibn Majah. Ada dalil dinukil dari Sunan Tirmidzi dan Sunan Ibn Majah. Qala sallallahu alaihi wasallam, inni ara ma la tarawna wa asma'u ma la tasma'una. Sesungguhnya aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa melihat yang tidak kalian lihat. Wa asma'u, dan aku bisa mendengar yang tidak bisa kalian dengar. Wa thabata fis sahihi ikhbarun tadullu ala anna basarahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana khariqan ka ru'yatihi min khalfin kama yara min amam.
Kemudian ada juga hadis sahih yang menunjukkan bahwa penglihatan Nabi itu beda dengan orang lain, khariqul adah, bisa menembus kebiasaan. Contoh yang sangat jelas, kalau Rasulullah SAW itu menjadi imam sholat kan dari belakang bisa melihat jamaahnya itu. Bi khalfihi ka'amamin ru'yatun thabatat. Rasulullah SAW bisa melihat orang dari punggung beliau sallallahu alaihi wa ala alihi. Dan banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Nabi melihat surga, melihat neraka, melihat malakut. Ada kan hadis sab'ina kharifan, ini masih saya nukil Sayyid Muhammad diterjemah, yang 70 tahun itu batu yang jatuh, sab'ina kharifan. Rasul sallallahu alaihi wasallam yasma'u dzalik. Dan orang yang rajin membaca hadis-hadis pasti sering menemukan keanehan-keanehan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbeda dari yang lain. Kalau saya punya pendapat begini, ini pendapat saya ini ya. Tanda terbesar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terbuka alamul malakut adalah tidak terhitung bertemunya Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril. Khalas, ada dalilun kafin. Siapa yang tidak beriman bahwa Rasulullah SAW terbuka alamul malakut tanpa dia sadari, dia tidak percaya Quran. Quran itu datang lewat malaikat Jibril ditemui Rasulullah, wa Jibrilu min alamil malakut, wa nabiyyu Muhammadun min alamil mulki. Nabi Muhammad dari alam kita, alam dunia. Khalas. Dan bertemu malaikat Jibril itu butuh kekuatan dahsyat loh. Butuh kekuatan ruhani yang tidak main-main. Baca aja di hadis Bukhari itu bagaimana Rasulullah SAW pertama bertemu malaikat Jibril. Ada zammiluni itu kan menunjukkan dahsyatnya keterbukaan Nabi Muhammad dari alamul mulki ketika beliau menembus alamul malakut. Kalau Anda ingkar bahwa Nabi Muhammad mengetahui lauh, mengetahui qalam, lima lam tunkir an-Nabi sallallahu alaihi wasallam yara Sayyidina Jibril. Apa bedanya? Sama-sama alamul malakut. Fajibrilu satu bagian min alamul malakut, wal lauh satu bagian dari alamul malakut, wal qalam satu bagian dari alamul malakut. Kenapa dipisah-pisah? Maka saya kira al-aqil, orang yang punya otak, yang punya akal, yang beriman bahwa malaikat Jibril itu dilihat oleh Nabi, beriman bahwa Al-Quran itu dari malaikat Jibril, maksud saya jelas kalamullah, lewat malaikat Jibril, maka dia harus beriman dengan khawariqul adat yang dilihat Nabi Muhammad SAW di alamul malakut. Mau ru'yatuhul jannah, wa ru'yatuhul nar, wa ru'yatuhul aras. Oh, ini semua satu kelompok alamul malakut. Dan siapa yang lebih alim, yang lebih tahu, yang lebih dalam dan lebih jauh pengetahuannya tentang alamul malakut kalau bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadanillah wa iyyakum. Wassallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.